kita di surah Yusuf ayat 39. Surah Yusuf ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibas sijni arbabun mutafarriqun arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahid wahidul qahhar. Ya sahibas sijni, ya sahibah asalnya ya sahibaini, ya ada nun yang dibuang yang berhubungan dengan sijni. Sahibai itu dua orang sahabat, sahibun satu sahabat, sahibai dua sahabat. Ya sahibai sijni. Jadi ketika Nabi Yusuf di dalam penjara itu ditemani oleh dua orang. Ketika itu Nabi Yusuf pun berkata kepada dua orang tadi, ya sahibai sijni, ya sahibai sijni. Nabi Yusuf pun berkata kepada dua sahabat, dua teman yang ada dalam as-sijni itu penjara. Apa kata Nabi Yusuf kepada kedua temannya yang berada dalam penjara tadi? A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahid al-qahhar. Manakah yang lebih baik? A'arbabun Tuhanmu yang bermacam-macam, mutafarriqun. A'arbabun itu namanya Rabbun, arbab itu jamak. A'arbabun, adakah Tuhan-Tuhan kamu yang bermacam-macam itu lebih baik? Amillahul wahidul qahhar, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Jadi kata Nabi Yusuf, ketika itu Nabi Yusuf sudah berdakwah di dalam penjara tadi, menyampaikan kepada dua orang yang sama-sama tinggal dalam penjara tadi. Karena yang dua orang tadi masih menyembah sesembahan mereka. Mana yang lebih baik, Allah yang Maha Perkasa atau Tuhan-Tuhan kalian? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaitumuha. Ma ta'buduna min dunihi, mereka tidak menyembah min dunihi yang selainnya, illa asma'an sammaitumuha, kecuali nama-nama yang mereka namakan masing-masing. Dalam tafsir samaitum biha asnaman, nama-nama berhala yang mereka buat masing-masing. Jadi kata Nabi Yusuf, kenapa kalian tidak menyembah Allah? Justru kalian menyembah nama-nama berhala yang dibuat-buat. Antum wa aba'ukum, kamu dan nenek moyang kamu. Aba itu bukan terjemah bapak, tapi nenek moyang kamu. Kamu dan nenek moyang kamu. Ma anzalallahu biha, Allah tidak menurunkan nama-nama tersebut, ya, biha untuk disebut.
Jadi Allah tidak pernah menurunkan nama-nama tersebut untuk disembah, tapi semata-mata nama-nama itu kalian buat masing-masing, sehingga kalian menyembah nama yang kalian buat sendiri, seperti Lata, Uzza, Manan. Itu kan nama-nama berhala yang dibuat oleh masing-masing mereka sendiri, bukan nama-nama yang dibuat Allah. Min sultanin ay hujjatin wa burhanin, ya, dari satu keterangan, dari satu dalil, dari satu argumentasi. Tidak ada sedikit pun dalil yang menunjukkan nama-nama itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nama-nama sesembahan itu nama-nama yang dibuat kalian sendiri, dan itu tidak ada hujjah, tidak ada dalil. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, ini hukmu atau inil hukmu, tidaklah lain hukum itu, qada, ketentuan hukum itu, illa lillah, kecuali Allah yang memerintahkan. Jadi tidak ada satu ketentuan pun, ada satu instruksi pun apapun, kecuali adalah Allah. Maka hukum yang paling ideal adalah hukum Allah. Inil hukmu lillah, hanya saja hukum itu adalah miliknya Allah. Allah ta'budu illa iya, janganlah kalian itu menyembah illa kecuali Iyyahu. Mananya apa? Allah ta'budu illa Allah, tidaklah kalian menyembah kecuali Dia kepada Allah. Jangan sembah yang lain, jangan sesembah, jangan menyembah sesuatu sembah yang kalian buat sendiri. Kenapa? Karena sesembahan itu ciptaan kalian. Makanya Allah kunci Allah ta'budu illa Iya, jangan kalian menyembah sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf itu Nabi yang juga mengekspos tentang akidah. Kemarin sudah kita bahas, Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid, bapaknya akidah. Yang pertama yang menelurkan konsep tauhid akidah yaitu Nabi Allah Ibrahim. Ketika dia mengenal mencari Tuhan, ketika muncul matahari, hada Rabbi. Tapi ketika matahari hilang, dia sedih. Muncul matahari, malam hari, bulan, bintang, hada Rabbi. Tapi ketika bulan bintang hilang, dia kecewa. Sehingga dia mengeluarkan siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan bintang, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Jadi bapaknya teologi, bapaknya akidah, bapaknya tauhid Nabi Allah Ibrahim. Salah satu Nabi Yusuf alaihi salam. Zalika dinul qayyim, zalika ay tauhid, yang demikian itu akidah, menyembah kepada Allah, ad-dinul qayyim. Ad-din itu agama, al-qayyim al-mustaqim yang lurus. Kalau kita ada agama yang bengkok, ada, ya, agama yang lurus mana? Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Jadi ad-din siapa? Ya agama apa? Yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Kalau dulu masanya agama Hanif, agama yang lurus. Jadi mustaqim ini, al-qayyim ini maknanya al-mustaqim, agama yang lurus. Ya, mafhum mukhalafahnya ada agama yang bengkok. Walakinna aksara, agama yang lurus, agama yang berakidah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu agama qayyim. Ya, jadi kalau dia tidak mentauhidkan Allah, berarti agamanya bukan qayyim, bukan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus.
mana yang dilurus al-Islam. Ya, dan itu sudah jadi akidah kita. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia. An-nas di sini siapa? Humul kufar. Jadi an-nas itu bisa beriman, an-nas, bisa orang kafir, an-nas, bisa laki-laki, an-nas, bisa perempuan, an-nas, anak kecil, an-nas, orang tua, an-nas, termasuk orang kafir itu juga an-nas. Ya. Walakin aksaran nasi ayyuhumul kuffar. Tetapi kebanyakan manusia masa dulu orang kafir la ya'lamun, tidak mengetahui, sehingga mereka masuk kepada wilayah kekafiran. Ya, maka orang yang masuk wilayah kekafiran dianggap tidak tahu. Ya, dianggap mereka tidak tahu. Dalam tafsir ma yusiru illa min adab, ya, yang bakal menerima mereka tidak tahu. Ma yusiru min adab, mereka bakal menerima azab kepada mereka tidak tahu. Wa yusyrikuna, sehingga mereka berbuat syirik. Karena mereka tidak tahulah mereka berbuat syirik. Ketika itulah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sahibas sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani fayasqi rabbah. Ya sahibat sijni, hai kedua orang temanku dalam penjara. Amma ahadukuma, adapun salah seorang dari kamu berdua, kan dia dua orang itu. Jadi Nabi Isa sambil dialog dengan mereka, ya, Nabi Yusuf pun berkata, amma ahadukuma, adapun salah seorang dari kamu berdua. Yang disebut ahadukum ini as-saqi fayakhruju ba'da salasin. Ya, yang keluar as-saqi ini kemarin di atas tuh tukang jaga onta, ya, tukang ngasih makan, ya, raja, namanya saqi. Ya, fayakhruju ba'da salasin, kalian yang bertiga, yang pertama ini akan keluar penjara 3 hari lagi. Kata Nabi Yusuf, fayasqi rabbah, ya, fayasqi rabbah khamran, maka kalian akan memberi minum tuan raja kalian dengan khamar. Ya, yang kata Nabi Yusuf, yang kamu, yang tukang kasih makan minum tuan raja, itu 3 hari lagi akan keluar. Wa ammal akharu, adapun seorang lain, ya, adapun seorang yang satunya lagi, fayakhruju ba'da salasin, ia bakal juga keluar dari penjara setelah 3 hari lagi. Yang ini 3 hari lagi, yang itu 3 hari lagi. Fayusdabu fatakulu tayru min ra'sihi, tapi nanti ia akan disalib. Ya, fayuslabu, nanti kalian akan disalib. Fatakulu tayru min ra'sihi, lalu dimakan oleh burung. At-tayr itu burung, min ra'sihi, ya, sebagian dari kepala kalian. Ini takwil mimpi, takwil prediksi oleh Nabi Yusuf, menyampaikan kepada salah seorang mereka. Saya bacakan, hadza ta'wilul yang kama faqa, itulah makna mimpi kalian berdua nanti. Faqala ma ra'ayna syai'an, dalam tafsir faqala, keduanya berkata, ma ra'ayna syai'an, kami tak lihat mimpi itu. Faqala qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyani, lalu Nabi Yusuf pun berkata, qudiyal amru, telah diputuskan perkara kepada kalian berdua. Fihi tastaftiyani,
ya, yang menanyakan tentang masalah kepada saya. Nanti kalian keluar, tapi kalian nanti akan disalib. Kepala kalian akan dimakan oleh burung. Lalu yang keduanya bilang, kami tidak ada mimpi itu. Nanti kata Nabi Yusuf, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma adhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Wa qala lilladzi, dan Yusuf pun berkata, lilladzi, kepada orang-orang yang dia ketahui, zanna annahu, akan menyangka selamat mereka berdua, annahu najin minhuma, bahwasanya mereka itu akan selamat ya daripada penjara tadi. Uzkurani inda rabbik, coba nanti kau jelaskan keadaanmu kepada Tuhanmu nanti. Nanti kalau sudah keluar dari penjara, kau jelaskan kepada Tuhanmu nanti. Fa'ansahu syaitanu dzikra, lalu ia lupa, ya, lalu ia lupa. Asy-syaitan, melupakan akan dia, melupakan akan dia oleh syaitan yang menceritakan tentang Nabi Yusuf tadi, zikra rabbi, agar dia menceritakan kepada tuannya. Fala bisa fisijni, ya, fala bisa fisijni, karena itulah tetap dia Nabi Yusuf dalam penjara. Bid'a sinin ayqila sab'an, ada yang menceritakan 7 tahun. Wa qila isnata asyratan, ada yang mengatakan 12 tahun. Ya. Jadi ketika dia keluar, Nabi Yusuf berpesan, tolong sampaikan kepada Tuhanmu. Yang berdua tadi dilupakan oleh syaitan untuk menceritakan kepada tuannya tadi takwil mimpi daripada Nabi Yusuf tadi, sehingga Nabi Yusuf pun karena tidak diingatkan oleh 2 orang tadi, sehingga Nabi Yusuf pun dalam penjara 7 tahun, dalam riwayat lain 12 tahun. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun. Wa qala al-malik, raja pun berkata, Malikul Misra, ya, raja Mesir, namanya Ar-Rayyan bin Walid. Jadi nama raja Mesir itu adalah Ar-Rayyan bin Walid. Apa kata raja tadi? Inni ara sab'a baqaratin simanin. Ketika berdua tadi sudah masuk dalam kerajaan, masing-masingnya menjalankan tugas, tiba-tiba si raja tadi bermimpi malam hari. Inni ara, aku bermimpi sab'a baqaratin, ya, aku bermimpi melihat 7 ekor sapi, ya, baqaratin, sapi betina, simanin, yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'an ijafun, 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk ini dimakan atau ditelan 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Setelah dikumpulkan penggawa-penggawanya, raja tadi ngomong, ya, saya barusan mimpi, ya, melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan atau ditelan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin, dan aku bermimpi juga ada 7 butir gandum khudrin yang hijau. Wa akhar, dan yang lainnya ya bisa kering. Ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, kemudian 7 butir gandum yang hijau, dan yang lainnya kering-kering.
Ya ayyuhal malak, ya ayyuhal malak, mereka pun menjawab, ataftuni fi ru'yaya, ataftuni fi ru'yaya, adakah mimpi-mimpi, ya ayyuhal malak, hai orang-orang yang terkemuka, ya ayyuhal malak, hai orang-orang yang terkemuka, ataftuni fi ru'ya, terangkan kepadaku tentang takbir mimpi itu. Sudah dikumpulkan semua. Atas raja tadi berkata, raja Mesir tadi, Rayyan ibnu Walid tadi, ayyuhal malak, al-malak, wahai orang-orang yang terkemuka, ataftuni, terangkan kepadaku, fi ru'yaya, tentang mimpiku tadi. In kuntum lirru'ya ta'murun, in kuntum, jika kalian lirru'ya dapat menampilkan mimpi. Qalu adghasu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Qalu, mereka menjawab, adghasul ahlamin, mimpi-mimpi yang kosong. Karena tidak tahu takwil mimpi, dibilanglah mimpi kosong. Dalam bahasa kita boleh dasar dan bangun atau biasa mimpi kosong. Jadi mohon maaf, saya berarti baca dalam hadis, ar-ru'yal hasanah minallah, mimpi yang baik itu dari Allah. Fa iza ra'a ahadukum, apabila kalian melihat mimpi, ma yuhibbu, apa yang kalian suka, mimpi yang baik tadi, fala yuhdas, jangan diceritakan, illa ma yuhib, kecuali pada orang yang kalian suka. Sebahagian ulama, kata Syekh Ali Muhammad dalam kitab Mirqah al-Mafatih, makna orang yang disukai itu dikhususkan para ulama, orang-orang soleh dan para kerabat. Jadi kalau bapak ibu mimpi yang baik itu jangan sembarang diceritakan. Ya, kata Syekh Ali bin Muhammad, ceritakan kepada para ulama, ceritakan kepada orang-orang soleh dan para kerabat dekat kita. Jangan diekspos, ya, jangan dikeluarkan. Ya, apalagi kalau bermimpi Rasulullah, apalagi jangan sekali-kali bermimpi Rasulullah langsung diekspos, jangan. Ya, tapi tidak mudah bermimpi Rasulullah. Ya. Berniatlah kita sebelum meninggal dunia bermimpi Rasulullah sekali jadilah, dan itu alamat kita kebaikan dunia wal akhirat. Salah satu memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, mengikuti sunnah beliau. Wa iza ra'a ma yukrah, tapi sebaliknya apabila melihat mimpi sesuatu yang dibenci, falyasta'iz billah, cepat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yasjud salasan, kemudian meledak 3 kali. Jadi kalau kita mimpi, mohon maaf, didatangi genderuwo bencana, cepat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung meledak. Tapi meledak itu jangan air meledak, angin deh. Tapi di samping istri, jangan depan samping istri pula, kepalanya mama. Ya, meledak 3 kali, dalam riwayat ke kanan sekali, ke kiri kali, ke atas sekali. Kenapa? Wala yahdas, jangan diceritakan. Ya, ihda fa inna la tadur. Ya, jangan diceritakan juga mimpi yang jelek tadi. Fa inna la tadur, mudah-mudahan tidak akan membahayakan kalian. Jadi kalau kita mimpi baik jangan diceritakan kecuali orang alim, orang soleh. Ya, tapi kalau mimpi yang jahat, ucapkan isti'azah, kemudian ludah. Ya, kemudian ludah, lan tadurru, mudah-mudahan mimpi yang jahat tidak membahayakan kalian.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Qalu adghasu ahlam. Jadi mereka menjawab mimpi yang kosong. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Dan kami sekali-kali tidak mengetahui. Ya, wa ma nahnu kami tidak mengetahui bi ta'wilil ahlam tentang takwil mimpi tadi. Bi'alimin sekali-kali kami tidak tahu. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Wa qala alladzi, berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua tadi. Yang berdua tadi ngomong, kan dipanggil itu penggawa-penggawa tadi. Ada tak yang tahu mimpi saya? Semuanya menjawab, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam, kami tidak tahu mimpi tadi. Lalu mendengar yang berdua tadi, wa qala alladzi naja minhuma, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua tadi, yang dalam penjara tadi, yang keluar tadi, waddakara ba'da ummatin, dan dia teringat, ya, dan dia teringat Nabi Yusuf ketika dalam penjara tadi, ba'da ummatin, sesudah beberapa waktu lamanya, baru teringat ya. Orang kalau sudah senang baru ya, sudah senang teringat lagi ya, sudah sesak baru ingat. Padahal Nabi Yusuf sudah bilang, nanti kalau kau keluar, kau ketemu yang model ini, tolong informasikan kepada aku. Dalam riwayat lama ini baru diingat konconya tadi. Nabi Yusuf dalam penjara tadi, ana amba'ukum bita'wilihi fa'arsilun, kami atau aku, mohon maaf, aku akan memberitahukan kepada kalian bitakwil, tentang orang yang pandai mentakwil mimpi itu. Fa'arsiluni, maka utuslah aku kepadanya. Ada itu Pak, ada raja dalam penjara itu, ada orang yang bisa mentakwil mimpi. Coba utus aku ke sana. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ajafun wa sab'i sumbulati khudrin wa akhara yabisatin la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Yusuf asalnya faqala Yusuf, itu asalnya kalimatnya faqala Yusuf ya, tapi faqalanya itu dibuang menjadi Yusuf ayyuhas siddiq ya. Faqala Yusuf, lantas Nabi Yusuf pun berkata, ayyuhas siddiq, hai orang yang amat dipercaya, aftina fi sab'in baqaratin simani, terangkan kepada kami ya. Orang tadi berkata kepada Nabi Yusuf, wahai orang yang bisa dipercaya, dia Nabi Yusuf, aftina fi sab'in baqaratin simani, terangkan kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk, ya'kuluhunna sab'u ijafun, kemudian dia makan 7 ekor sapi betina yang kurus. Apa takwil mimpinya itu? Wa sab'i sumbulati khudrin ya, dan 7 gandum yang hijau, sementara 7 lainnya jadi kering. La'alli arji'u ilan nasi, agar aku bisa kembali kepada raja ya, wa ashabihi, dan pembantu-bantu raja. Jadi kata-kata yang salah seorang tadi, tolong takwilkan mimpi raja tadi. 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 butir gandum yang hijau, ada 7 lainnya yang kering. Bantu kami. La'allahum ya'lamun, agar mereka, raja dan penggawa-penggawanya tadi, ya'lamun, mengetahui takwil mimpi tadi.
jawabannya. Sab'a sinina da'aba. Qala Yusuf. Lantas Yusuf pun berkata, tazra'una, supaya kalian tuh bertanam. Sab'a sinina 7 tahun. Ya, supaya kalian tuh menanam atau menanam benih selama 7 tahun. Da'aba, ya, sebagaimana biasanya. Ya, dalam tafsir itu ada mutatabi'atun wa ta'risa bersamaan, secara terus menerus. Ya, hal ini merupakan takbir dari 7 ekor sapi betina yang gemuk. Jadi kata Nabi Yusuf, nah coba kamu yang bertanam, ya, 7 selama 7 tahun. Fama hasadtum fadharu, maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan selama 7 tahun tadi. Fi sumbulih, di tangkainya. Fadharu, kalian tinggalkan. Fi sumbulih, di tangkainya, jangan diambil, biarkanlah dia berbuah di situ, kemudian di tangkainya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan. Yang lain ditinggalkan saja di pohon tadi. Ya. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun. Summa ya'ti, kemudian sesudah itu akan datang. Min ba'di dzalika, setelah itu as-sab'ul muhsabatun, 7 musim yang subur. Setelah datang 7 musim kering, akan datang 7 musim yang subur. 7 musim ini dianggap 7 tahun. Sab'un syidadun, 7 tahun yang amat sulit. Jadi berganti 7 tahun yang musim diganti dengan 7 tahun yang sulit. Itulah gambaran 7 yang gemuk tadi dengan 7 yang sulit tadi, yang kurus tadi. Saya baca tafsir, ya, mujdibatun sha'abun, masa yang sulit atau kering. Wahya takwil sabil hujab, inilah takwil, ya, inilah takwil 7 tahun yang kering tadi, yang kurus tadi, yang kering tadi. Yakulna ma qaddamtu lahun, yang menghabiskan apa yang kalian makan, apa yang kalian simpan untuk menghadapi, ya, untuk menghadapi musim-musim paceklik. Jadi 7 tahun panen itu disimpan untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Inilah prediksinya Nabi Yusuf alaihissalam. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit sekali dari yang kalian simpan. Artinya simpan yang sedikit itu jadikan sebagai bibit, jangan dimakan semua. Panen yang 7 tahun itu jangan dimakan semua, disimpan untuk menghadapi musim paceklik 7 tahun nanti, kecuali sebagian yang kalian makan boleh. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi, kemudian setelah itu akan datang, ya, sesudah 7 tahun musim paceklik itu, amun, satu masa, fihi yughasun nas, tahun yang padanya musim diberi hujan. Habis musim paceklik baru diturunkan musim hujan. Wa fihi ya'sirun, dan di masa itu mereka memeras anggur. Wa qala al-malik, raja berkata, Atu'ni bihi, bawalah dia kepadaku. Falamma ja'ahur rasul, tatkala datang kepada Nabi Yusuf ar-rasul oleh utusan, ya, qala, Nabi Yusuf pun berkata, irji' ila rabbik, pergilah kalian kepada Tuhan kalian, fa as'alhu ma balu,
sudah melukai tangannya. Inna rabbi bikaidihim alim, sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Bagaimana tentang perempuan yang motong tangannya itu? Ya, keputusan raja itu gimana? Dan setelah saya bisa mentakwilkan mimpi, bagaimana hukumnya kalau tuan raja tadi terhadap perempuan yang memotong tangan tadi? Yang ketika ditampilkan Nabi Yusuf, semua perempuan tadi memotong tangan sendiri. Karena melihat kegagahan Nabi Yusuf, tanpa terasa mereka memotong tangan sendiri. Padahal di hadapan mereka ada buah-buahan. Itu Nabi Yusuf tanyakan dengan utusan tadi. Kalau persoalan saya sudah selesai, tapi bagi perempuan yang itu gimana? Qala, raja berkata, ma khatbukunna, bagaimana keadaan kalian? Israwattuhunna, ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kemauan kalian. Qulna hasya lillah ma adimna alaihi min su'. Mereka perempuan tadi berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari Nabi Yusuf. Qalatil imratul ajiz, berkatalah istrinya Ajiz, raja tadi, Zulaikha. Ya, apa kata istri Aziz Zulaikha? Al-an hashasa al-haq. Ya, sekarang jelaslah kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kemauanku. Wa innahu lamina shadiqin, sementara Yusuf termasuk orang yang benar. Yang salah itu aku. Ya, Nabi Yusuf itu benar, kata Zulaikha tadi. Dzalika liya'lama anni la ukhtu bil ghaibi. Yusuf pun berkata, liya'lama, untuk mengetahui, anni la ukhtu, aku tidak akan berkhianat kepada Aziz, ya, dari belakang, bil ghaibi, dari belakang. Wa anna Allah, bahwasanya Allah la yahdi, tidak akan meridai, kaidal kha'inin, tipu daya orang-orang yang berkhianat. Jadi kata Nabi Yusuf, saya mengetahui, ya, kepada Tuan Aziz, Tuan Raja, bahwasanya aku tidak akan berkhianat kepada Aziz dari belakang. Aku tidak mau melakukan maksiat kepada istri Tuan. Sesungguhnya Allah, ya, tidak akan meridai tipu daya orang yang suka berkhianat. Wa ma ubri'u nafsi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wansur hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah